Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismet Duparanu, guru kelas 5 SDN 273 Gempolsari, Kota Bandung, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan bagi guru tertentu gelombang 1 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24001039 2102778943 akan mempraktekkan pembelajaran dengan topik Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kami mohon bantuan dan cara untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Pada Bapak Ibu penguji, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Siap belajar sekarang? Ya, bagus. Siap ya untuk belajar. Baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Tetapi Bapak mau lihat dulu nih sebelum berdoa. Rapih belum mejanya? Rapih belum pakaiannya? Rapih, bagus. Bapak juga rapih ya. Oke, baik. Silakan Parel untuk pimpin berdoa. Silakan ke depan Parel. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan lagi ke pembelajaran, Bapak absen dulu kalian semuanya ya. Tapi sebelum Bapak mengabsen semuanya, tapi Bapak sudah tahu ya siapa-siapa yang tidak masuk. Coba oleh teman kamu semuanya, ada tidak yang tidak masuk? Hah? Iya, ada. Siapa saja coba? Hah? Iya. Ada berapa orang yang tidak masuk? 3 orang. Ya. Pancasila, Aku akan dukungmu maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Diri supaya lebih semangat, supaya tidak ngantuk ya. Yuk, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5. Iya, terima kasih. Siap untuk belajar. Ya, silakan duduk semuanya. Nah, siap untuk belajar. Berarti kalau siap untuk belajar, kalian semuanya disiplin dalam belajar. Jangan ribut. Oke? Sepakat semuanya disiplin untuk belajar? Sepakat? Masa sepakat? Sepakat. Yang keras dong. Sepakat. Nah, gitu dong. Berarti kalian siap untuk belajar. Bagus. Nih, Bapak mau mengingatkan kembali ya. Waktu kemarin kita belajar apa? Pancasila yang utuh ya. Pancasila yang utuh ya. Jadi Pancasila yang utuh itu sila-silanya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang Bapak ada contohnya seperti ini misalkan nih. Bangun tidur subuh ya. Kalian itu mendengarkan suara adzan berkumandang. Apa yang kamu lakukan? Iya, bagus. Kalau sholat itu mencerminkan sila keberapa gitu? Bagus. Sekarang kalau misalkan kalian pada saat bermainnya bersama teman, ada yang jatuh, wah, yang jatuh gitu,
Apa kamu lakukan? Diam? Membantu, menolong. Coba mau tanya lagi nih. Pernah tidak kalian mengalami hal seperti itu? Bagus. Itu berarti kalian adalah anak-anak Pancasila. Bagus. Dalam pembelajaran ini ada langkah-langkahnya, itu satu, kita akan melihat video. Ada videonya ya. Asik, ada videonya. Setelah itu berdiskusi, ya, mengerjakan LKPD dan juga ada permainan. Setelah itu kalian akan melakukan presentasi di depan. Semuanya mampu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, bisa mampu menerapkan di lingkungan sekolah, dan juga mampu menerapkan di lingkungan masyarakat. Ya, udah tahu ya, lingkungan ada lingkungan keluarga, sekolah, dan juga di masyarakat. Kami Bapak akan menayangkan video. Silakan dipahami, dicermati video berikut ya. Oke, siap semuanya? Bagus. Ini adalah videonya ya. Ya, silakan dicermati, dipahami ya. Pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini materi yang akan kita bahas sekarang ya. Ya, sekarang Bapak mau tanya ya. Setelah tadi kalian melihat, menyimak video tadi, Bapak tanya, nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkan di mana coba? Hah? Iya. Tadi Farel menjawab di apa? Di mana saja? Di lingkungan sekolah. Terus di mana lagi? Lingkungan masyarakat. Terus di mana lagi? Di lingkungan keluarga. Ya. Coba mau tanya nih. Pertanyaannya lagi, dengarkan. Coba berikan contoh penerapan nilai Pancasila di sekolah. Contohnya apa? Coba. Bermusyawarah memilih ketua kelas. Apa? Bermusyawarah memilih ketua kelas. Itu termasuk sila keberapa? Sila keempat. Wah, hebat berarti. Sholat berjamaah di mana? Di masjid. Di musola itu ya. Itu mencerminkan sila keberapa? Ke-1. Ada lagi coba yang lain. Membantu teman yang sedang sakit, itu sila yang keberapa ya itu? Kalau teman yang sedang sakit membantu, menolong, menjenguk ya, sila keberapa? Sila kedua. Pinter, hebat ya. Anak-anak Pancasila ini emang hebat. Yuk, tepuk tangan.
Ya, baik ya. Bapak kemarin sudah memberikan tugas ya, tugas untuk dibawa ke sekolah yaitu alat dan bahan ya, alat-alat. Dibawa nggak sekarang? Iya, itu bahannya dari apa? Barang bekas. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas di rumah. Kita bisa manfaatkan untuk menjadi barang yang bermanfaat. Bagus. Ya. Oke. Sebelum itu, Bapak mau lihat semuanya sudah pada di kelompok masing-masing? Bagus, hebat. Ya. Ya, silakan. Nanti kalian akan mengerjakan tugas dari Bapak ya. Tugas dari Bapak. Nah, ini Bapak bawa amplop. Nah, amplop apa coba isinya biasanya? Uang. Ini mau ha? Coba ini beneran uang bukan? Kok tahu bukan uang? Iya Pak. Ya, coba setiap kelompok nanti akan Bapak berikan satu amplop, ya, satu amplop. Tiap ketua kelompoknya ke depan aja semuanya yuk. Perwakilan tiap kelompok silakan ke depan. Nih, diacak ya. Tuh, kelompoknya diacak. Silakan untuk mengambil masing-masing sini ya. Disusun gambar-gambarnya. Ya, disusun. Yo, silakan berdiskusi ya dengan teman-temannya. Bekerjanya bersama ya. Bekerjanya bersama ya. Yo, sok silakan. Yo. Bekerjanya bersama, berkelompok, berdiskusi. Ya, ini potongan terakhir ini biasanya terakhir. Tapi nggak tahu di mana tempatnya sok. Silakan sesuai dengan kemampuan kalian ya, di mana masuknya ya. Terus ini memang terbalik gini, kebalik. Oh, tuh gini ya. Oh, ya. Nggak apa-apa, silakan kreasi kalian ya masing-masing. Nih, di bawah ini tuliskan penerapan sila Pancasila yang sesuai dengan lambang sila yang telah kamu susun bersama. Sila keberapa itu yang kamu susun? Iya, silahkan penerapannya sila kedua apa saja. Iya, tadi. Apa, Dian? Apa? Oh, so, silakan diskusi ya. Kasih tahu kan tadi ada di depan. Ini sila ke-1. Kalau sila ke-1 itu berhubungan dengan agama atau Tuhan. Apa saja yang kamu lakukan yang bagus. Ini kan kamera tidak mengganggu saat. Bukan. Farel, siapa Farel? Udah. Apalagi? Musyawarah, melakukan musyawarah dalam apa? Bolehlah. Ya, kelompok di situ ada pembagian tugasnya ya. Kamu bagian ini, bagi tugas dengan cara musyawarah seperti itu. Oh, ininya nggak lurus tuh.
Ya. Nah, lurus-lurus. Itu bukan. Hmm. Apa? Apa? Ini yang sila ketiga. Hmm. Membantu satu sama lain juga. Saling membantu. Membantu satu sama lain itu berarti kerjasama ya. Iya kan, iya kerjasama gotong royong itu termasuk sila ke ya. Kalau setiap hari Senin pagi apa melakukan apa? Nah, udah. Oke, kalau yang udah silakan untuk melakukan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Ya. Silakan bacakan hasilnya. Yuk. Berdasarkan puzzle yang telah kelompok kami susun, gambar yang terdapat dalam puzzle adalah gambar bintang. Gambar tersebut menunjukkan simbol sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yuk. Di bawah ini tuliskan penerapan sila Pancasila yang sesuai dengan lambang sila yang telah kamu susun bersama teman kelompoknya. 1. Sholat berjamaah di musola. 2. Toleransi terhadap teman yang berbeda agama. 3. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yuk, siapa sekarang? Ati, ya. Aduh mana? Yang ini. Menjenguk teman sakit walaupun berbeda agama. Tidak saling mengejek teman yang berbeda agama. Ya, udah? Sudah? Oh, iya. Silakan. Oh, ada pertanyaan katanya. Tunggu ya. Ini tanggapan dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 1 tanggapannya. Apa tadi tanggapannya? Makna dari sila ke-1. Apa makna dari sila ke-1? Ayo, maknanya. Ayo, maknanya. Menghargai sesama teman walaupun beda agama. Oh, katanya menghargai sesama teman yang berbeda agama. Betul? Harus menghargai? Iya, apalagi? Ada lagi? Oh, nah, takwa kepada Tuhan. Jadi dengan menjalankan semua perintahnya dan betul, bagus. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 ya? Yuk. Yuk, duduk. Ya, silakan kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil Jawab dulu katanya, sok. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nomor 1, berdasarkan puzzle yang telah kelompokmu susun, gambar yang terdapat dalam puzzle adalah gambar pohon beringin. Nomor 2, gambar tersebut menunjukkan simbol sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. 1. Gotong royong. 2. Saling membantu satu sama lain. 3. Melestarikan budaya Indonesia. 4. Melakukan upacara dengan tertib. 5. Membeli barang asli Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo, itu ada yang bertanya itu kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 mau bertanya, siap ya? Yo, apa tanggapannya kelompok 3? Kita harus mengamalkan sila ketiga. Mengapa?
Mengapa kita harus mengamalkan sila ketiga? Ya, pertanyaannya seperti itu. Mengapa kita harus mengamalkan sila ketiga? Yaitu apa sila ketiga itu berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Coba bagaimana? Kenapa kita harus bersatu? Nah, persatuan jawab. Karena agar kalau kita sendiri kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oh iya, karena kalau sendiri kita tidak bisa melakukan apa-apa, betul itu? Ya benar. Hah? Ya benar. Ada lagi jawabannya lagi? Kenapa? Kenapa? Apa? Penerapan nilai-nilai sila ketiga. Oh apa? Apa? Saling membantu satu sama lain dan melestarikan budaya Indonesia. Melestarikan budaya Indonesia dan juga mencintai buatan Indonesia. Iya, baik, terima kasih kelompok 4 ya, berikan apresiasi tepuk tangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami mendapatkan puzzle gambar padi dan kapas. Gambar tersebut menunjukkan simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, inilah penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Hebat, Yuk. Mematuhi tata tertib. Apa tadi? Mematuhi tata Mematuhi tata tertib. tertib. Ini. Tidak merusak hasil tes umum. Iya, apa ini? Ayo, baik. Membantu. Sama rata. Menghargai sesama teman. Oh iya. Sob, udah segitu? Oh iya, udah segitu katanya. Apakah ada pertanyaan? Nanti yang belum nih, ini belum ini. Ya, apa? Bara. Dari sila kelima. Apa makna dari sila kelima katanya? Keadilan untuk semua orang. Oi, keadilan untuk semua orang. Betul? Betul? Iya, betul. Hebat. Ya, apa? Menerapkan sila kelima. Mengapa kita harus menerapkan sila kelima? Katanya, ayo. Selalu ada keadilan. Agar selalu ada keadilan di kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Ya, supaya ada keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan tidak adil di kehidupan sehari-hari gimana? Akan menimbulkan kecemburuan kalau keseharian tidak adil. Nih, misalkan begini. Nih Bapak, kamu Bapak kasih 5.000. Kamu menjadi kasih 1.000. Nah, pasti kan cemburu. Oh, Bapak, kenapa aku dikasih 1.000 katanya? Nah, itu akan terjadi kecemburuan. Hebat ya, pilih jawabannya ya. Ini mau nanya. Ini dulu. Apa? Iya, satu kelompok. Biar Apa makna dari lambang padi dan kapas? apa makna lambang dari padi dan kapas? Melambangkan makanan kita, yaitu beras. Kapas mungkin melambangkan pakaian kita. Sip. Tepuk tangan. Ya. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Siapa lagi? Apa? Ya. Berdasarkan puzzle yang adalah Bukan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil Ya, hasil kerja dari kelompok 5. Berdasarkan puzzle yang telah kelompokmu susun, gambar yang terdapat dalam puzzle adalah gambar rantai. Gambar tersebut menunjukkan simbol sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di bawah ini tuliskan penerapan sila Pancasila yang sesuai dengan lambang sila yang telah kamu susun bersama dengan kelompokmu. Menjenguk teman yang sedang sakit, memberikan yang adil, saling menolong, mendonasikan uang kepada anak yatim, menolong teman yang sedang kesusahan. Ya, ada yang mau menanggapi? Ya, Coba jelaskan apa makna dari simbol rantai itu kan? Ayo apa? coba. Ayo apa yang ngasih? Itu deh rantainya bentuknya berbeda-beda. Itu deh menandakan cowok dan cewek yang terikat. Jika tidak terikat maka tidak bisa bersatu. Woi, sehebat Firly. Jadi tidak pilih-pilih ya. Ya. Siapa lagi? Ya. Ya udah, yuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kami kelompok mempresentasikan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan puzzle yang telah kelompokmu susun, gambar terdapat dalam puzzle adalah gambar banteng. Gambar tersebut menunjukkan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah ini tuliskan penerapan sila Pancasila yang sesuai dengan lambang sila yang telah kamu susun bersama teman kelompokmu. 1. Bermusyawarah. 2. Memilih ketua kelas. 3. Membagi tugas kelompok dengan bermusyawarah. 4. Melakukan musyawarah di lingkungan manapun. 5. Membagi tugas dengan cara bermusyawarah di lingkungan sekitar. Ya, ada yang mau menanggapi? Aku juga mau bertanya Pak, Apa? mengapa kita harus menerapkan sila keempat? Ya. Ada yang mau jawab? Ada, Dok? Semuanya jawab, Ya. semuanya jawab. Ya. Apa tadi? Ya, udah. Jadi sila keempat itu menerapkan nilai-nilai dari kehidupan sehari-hari, yaitu menilai apa? Bermusyawarah. Jadi segala permasalahan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah karena negara kita adalah negara demokrasi ya. Jadi jangan mau menang sendiri, harus saling menghargai pendapat. Ya baik, terima kasih kelompok 4. Kelompok 4. Iya, kelompok 2 yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik semuanya. Mohon perhatian lagi. Tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan di depan ya. Mempresentasikan di depan. Bagaimana menurut kalian presentasi dari teman-teman? Bagus? Bagus, alhamdulillah bagus ya. Nah, dari hasil presentasi tersebut bahwa kita harus
bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di berbagai lingkungan di mana saja. Satu, menerapkan Pancasila di lingkungan keluarga. Jadi seandainya kita tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, apa yang akan terjadi? Akan terjadi perpecahan, bisa pertengkaran. Jadi hidup kita tidak akan rukun, tidak akan tenang, tidak akan nyaman, tidak akan damai, seperti itu ya. Tepuk simbol Pancasila. Ya, baik, terima kasih. Yo, silakan duduk kembali. Silakan dikumpulkan LKPD-nya yang tadi ya, sama itu apa? Permainan puzzle-nya dikumpulkan. Yuk. Bisa menyimpulkan ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Coba Akira tadi angkat tangan, apa coba? Menerapkan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, kesimpulannya bahwa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi kesimpulannya? Agar hidup kita benar. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, hidup menjadi teratur di lingkungan ya. Iya. Baik. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, Ya. maka kita akan hidup rukun dan tenang dan damai. Iya, bagus. Ya, oke. Jadi kesimpulannya dalam materi ini yaitu kita sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Iya. Baik, sekarang coba Bapak mau tanya. Nih, mau tanya nih. Tapi harus dijawab dengan jujur ya. Mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Ini Bapak akan membagikan kertas diisi ya oleh kalian ya. Tapi jawab dengan jujur ya. Oke, jawab dengan jujur. Di sini ada hambatan apa yang kamu rasakan pada saat pembelajaran ini ya. Yuk silakan dijawab dengan jujur ya. Nih, dijawab dengan jujur. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi tadi ya, Bapak akan membagikan lembar pertanyaan ya. Silakan kalian jawab dengan tepat. Pasti kalian bisa menjawabnya karena kalian tadi menyimak dengan baik ya. Oke, nih silakan. Begitu mendapatkan silakan boleh langsung diisi ya. Pasti kalian bisa ya. Nih. Ya. Apa? Ya, baik ya. Terima kasih semuanya sudah mengerjakan soal-soal yang tadi ya. Pasti kalian semuanya bisa menjawabnya. Ya, baik ya. Untuk nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai norma-norma ya. Apa sih itu norma itu? Norma itu ada aturan yang melekat pada warga masyarakat ya, di masyarakat. Kalau kalian
mau membaca di rumah dulu, silakan baca-baca dulu ya supaya nanti ya pada saat diskusi, pada saat tanya jawab lebih mudah. Ya, kita ucapkan alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Yuk. Sikap berdoa. Siap. Mulai. Ya, silakan yang rapi boleh pulang.